Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi para mahasiswaku di perkuliahan sistem daring, yaitu terkait dengan mata kuliah Bapak Khalid, yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro di pertemuan yang ketiga kali ini yaitu membahas mengenai supply atau penawaran. Supply atau penawaran adalah jumlah komoditi yang bersedia ditawarkan oleh produsen selama periode waktu tertentu. Untuk penawaran ini fungsi penawarannya adalah KSX. KSX adalah jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen. Ini dipengaruhi yang pertama kali adalah terkait dengan harga. Ya. Tentunya untuk harga, ya, pengaruh harga ini apabila harganya adalah tinggi, maka bagi seorang produsen yaitu sangat senang sekali sehingga dia bersedia memproduksi barangnya lebih banyak, ya, tentunya berakibat pada penawaran barang yang mereka tawarkan semakin banyak, ya. Untuk harga berarti kalau harga semakin tinggi, barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika harga mengalami penurunan, maka barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen maka semakin sedikit, ya. Terus pengaruh selanjutnya adalah terkait dengan teknologi, ya. Teknologi ini semakin maju, semakin bagus, semakin canggih, maka bagi seorang produsen, ya, tentunya mengurangi biaya untuk produksinya. Ya, tentunya biasanya di dalam hal ini, ya, dia akan mengurangi tenaga kerja atau sumber daya lainnya seperti tenaga kerja itu tadi, ya, digantikan dengan teknologi. Dan teknologi ini, ya, tentunya akan bisa untuk memproduksi barang semakin cepat dan semakin banyak, ya. Dengan adanya keterkaitan dengan jumlah barang yang ditawarkan, maka semakin tinggi teknologi, semakin majunya teknologi, maka barang yang ditawarkan oleh seorang produsen semakin banyak. Terus bagaimana terkait dengan bahan baku, ya? Kalau bahan baku semakin mahal, tentunya produsen mengurangi produksinya, maka barang yang ditawarkan semakin sedikit, ya. Begitu juga ketika bahan baku itu murah atau harganya mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh seorang produsen maka akan semakin meningkat. Ini berbanding terbalik, ya. Selanjutnya adalah iklim. Bagaimana dengan iklim? Ya, iklim semakin bagus, semakin baik, semakin mendukung pada perusahaan. Tentunya berkaitan dengan barang yang diproduksi tentunya akan semakin banyak, ya. Kalau iklimnya semakin bagus, yaitu barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen semakin banyak. Jika semua fungsi yang mempengaruhi KSX atau jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen semua dianggap sama atau tidak mengalami perubahan, yaitu ceteris paribus, selain harga itu sendiri, maka dapat dibuat, ya, rumusnya adalah KSX, ya, atau barang yang bersedia ditawarkan, ya, sama dengan, ya, fungsi daripada harga atau PX itu, itu harga barang itu sendiri, ya. Jadi seperti teknologi, bahan baku, iklim dan lain-lain itu dianggap ceteris paribus, dan yang mempengaruhi adalah harga, ya.
Dimisalkan untuk komoditi X adalah QSX sama dengan min 40 plus 20 PX, maka dapat dibuat skedul penawarannya, yaitu PX-nya ketika jika PX-nya adalah $0, maka QSX-nya adalah min 40. Ketika PX-nya $1, QSX-nya min 20. Ketika PX-nya $2, QSX-nya adalah 0. Ketika PX-nya $3, QSX-nya adalah 20. Ketika PX-nya $4, QSX-nya 40. Ketika PX-nya $5, maka QSX-nya adalah 60. Ketika PX-nya $6, maka QSX-nya adalah 80. Dan ketika PX-nya $7, maka QSX-nya adalah 100. Di sini bisa kita pahami ya, untuk harga yaitu PX-nya itu mengalami kenaikan mulai dari 0 sampai dengan 7 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang terjadi? QSX-nya atau barang yang sedia ditawarkan oleh seorang produsennya adalah juga mengalami peningkatan, yaitu mulai dari min 40, min 20, 0, 20, 40, 60 sampai 80 sampai 100 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar kurvanya? Kita lihat gambar kurva untuk penawaran itu dari kiri ya, kiri bawah ke kanan atas ya. Itu lihat di monitor Anda ya, itu mulai dari min 40 terus sampai sejumlah 110 barang yang bersedia sampai 100, maaf, itu barang yang bersedia ditawarkan ya. Sementara untuk harga yaitu mulai dari 0 sampai di $7 itu ya. Sekarang masuk di hukum penawaran. Bila harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami kenaikan. Kita lihat di sini untuk di garis vertikal ya, itu price harganya ya. Itu tanda panah yang putus-putus itu dia arahnya ke atas, itu menandakan bahwa harga semakin naik. Nah, sementara di garis horizontal kita lihat ada tanda panah yang putus-putus itu ya, dia juga bergerak ke arah ke kanan, yaitu semakin banyak barang yang bersedia ditawarkan. Sementara untuk di garis kurvanya di SX-nya itu ada tanda panah yang mengarah ke kanan atas, itu jadi semakin tinggi. Ini apabila ya harga suatu barang itu mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen semakin meningkat ya. Bila harga suatu barang itu turun, nah ini sekarang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan ya. Kita lihat di vertikal itu, di pressnya itu ada tanda panah yang putus-putus, itu arahnya ke bawah, berarti harga itu andai kata mengalami penurunan. Lantas akibatnya apa ya? Kita di horizontal itu ya, itu ada tanda panah ke kiri, maka barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen akan mengalami penurunan. Sekarang kita lihat di garis kurvanya itu juga tanda panahnya arahnya ke kiri, turun ini ya. Ini adalah hukum penawaran. Tadi yang kita bahas hanya terkait dengan harga. Bagaimana ketika fungsi lainnya kita masukkan ya? Kita lihat bila salah satu fungsi yang lainnya mengalami kenaikan, katakanlah yang mengalami kenaikan adalah teknologi. Ini andai kata teknologi mengalami kenaikan ini ya. Tetapi bisa juga mengalami teknologi juga bisa mengalami penurunan. Jadi ada perubahan di teknologi gitu ya. Oke. Maka yang terjadi adalah adanya pergeseran kurva penawaran. Akibat apa? Akibat efek teknologi ya. Sekarang kita lihat di kurvanya.
Karena akibat ya dari kemajuan teknologi, maka kurva ini akan bergerak ya ke kanan ya, dari SX ke SX tanda petik 1 ya. Ini eh, jadi bila harga suatu barang itu tetap ya, kan itu ya. Jadi harga itu tetap sementara teknologi mengalami kemajuan, ini akan bergerak ke kanan ya. Kita lihat salah satu contohnya, umpamanya katakanlah bahwa harga tetap $5 ya sebelum kemajuan teknologi adalah sebesar 60 ya, barang yang bersedia ditawarkan kan itu ya. Karena ada kemajuan teknologi, yang terjadi adalah pergeseran kurva dan titiknya pun mengalami pergeseran. Sekarang berapa? Yaitu dengan harga tetapnya adalah 5, maka barang yang bersedia ditawarkan meningkat menjadi 80. Ini akibat dari kemajuan teknologi. Tetapi ya kemungkinan juga ya teknologi ini tidak harus ada kemajuan ini, tetapi bisa juga ini ya penurunan teknologi ya, mesin rusak dan segala macam, ini penurunan teknologi. Apa yang terjadi ya bila harga suatu barang adalah tetap sementara teknologi mengalami penurunan dan pengaruh yang lain adalah ceteris paribus, yang terjadi adalah pergeseran kurvanya ke kiri ya, dari SX ke SX tanda petik 2 itu ya. Kita lihat, katakanlah bahwa harga itu tetap, berarti $5 ya, yang awalnya adalah barang yang bersedia ditawarkan adalah 60 unit, maka setelah ada penurunan teknologi, maka yang terjadi adalah penurunan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu menjadi 40 ya, dari 60 menjadi 40. Contoh yang lainnya di sini untuk memperdalam dari untuk memperdalam terkait dengan penawaran itu tadi ya. Oke, kita lihat ini ada schedule di atas ini ada PX ya, dolar ya, dan ada GSX dan GS tanda petik 1 X ya. Kita lihat ini berarti GSX itu awalnya dan hanya terkait dengan harga saja, yakni GSX awal, dan GSX ya, tanda petik 1X ini adalah akibat dari fungsi yang lainnya ya. Katakanlah di sini adalah tentang terkait dengan teknologi. Kalau kita lihat ya dari kolom yang pertama ini ya, kita lihat ketika PX-nya adalah $6 dan GSX-nya 42 ya, dan GS aksen 1X-nya adalah 22, berarti GS aksen X-nya itu mengalami penurunan. Dengan apa? Dengan harga tetap berapa? $6 ya, yang awalnya 42 malah sekarang justru menjadi 22 ya. Kita lihat dulu selanjutnya, ketika PX-nya 5 40 dan 20 ya. Ketika PX-nya $4 awalnya 36 menjadi 16 ya. Ketika PX-nya 3 awalnya 30 menjadi 10, ketika PX-nya $2 awalnya 20 menjadi 0, dan ketika PX-nya 1 awalnya 0 terus tetap menjadi 0 ya. Ini kita lihat untuk kurva awal ke SX-nya, yaitu yang di sebelah kanan itu SX-nya ya. Terus yang untuk ya, akibat dari penurunan teknologi, yaitu di sebelah kiri SX-nya ya. Kurva bergeser ya, akhirnya kita lihat dampak penurunan teknologi dan kurva bergeser ke kiri. Oke. Kita lanjutkan di sini. Ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan gambar tersebut, yaitu untuk memperdalam pengetahuan ya. Kita lihat di sini ada pertanyaan, bila harga X itu naik ya, harga X naik, maka dari $3 menjadi $5. Jumlah X yang ditawarkan meningkat dari 30 ke 40 unit ya, dari A ke B ya. Kalau kita lihat ya pertanyaan ini ya, ini pernyataan ini ya, bahwa ini adalah atau keterangan ini ya, ini adalah
bahwa ini tidak terkait dengan fungsi teknologi atau fungsi lainnya kecuali hanya harga saja ya. Ini kaitannya hanya harga saja. Kalau kaitannya dengan harga saja, ini ya titik atau kurva ini hanya bergerak dalam satu kurva ya. Jadi dalam satu kurva, antara kurva satu itu antara naik dan turun saja ya, tidak berubah kurvanya. Kita lihat ya. Pertama kali harganya adalah $3 ya, menjadi $5 ya. Jumlah X yang ditawarkan ya meningkat ya. Awalnya 30 ya, menjadi 40 ya. Kita lihat juga awalnya juga ketika posisi di $3 ya, dengan ya jumlah barang yang bersedia ditawarkan 30 unit berada pada posisi titik A ya. Terus berubah menjadi harganya naik menjadi $5 dan tentunya barang yang sedia ditawarkan akan meningkat menjadi 40, yaitu bergerak kepada titik B ya. Ada pergeseran titik dari A ke titik B, tetapi masih dalam satu garis kurva SX karena ini tidak ada istilahnya pengaruh yang lainnya kecuali hanya harga saja. Selanjutnya, sekarang kita masukkan, kita tidak istilahnya ke teknologi, kita di sini kita memasukkan bila biaya produksi naik. Ya, ini ada pengaruh yang lain. Apa? Biaya produksi naik dan harga X tetap. Berarti ini harus ada dua kurva ya kan? Yaitu karena dampak dari biaya produksi tersebut. Katakan harganya adalah $3, jumlah X yang ditawarkan turun dari 30 ke 10 unit ya, A ke C ya. Kita lihat. Harganya adalah $3, tetap tidak mengalami perubahan ya, tetapi biaya produksinya adalah naik ya. Awalnya adalah barang yang sedia ditawarkan adalah 30 unit ya. Posisinya pada titik A ya. Karena biayanya naik, harganya tetap, maka perusahaan menurunkan produksinya ya dari 30 menjadi 10 unit ya. Dengan penurunan itu, maka ya titik kurva yang akan kita dapatkan adalah posisi di titik C ya. Ini sudah berpindah kurva pada harga tetap, biaya produksi naik sehingga menurunkan jumlah barang yang ditawarkan ya, bergerak dari titik A ke titik C. Selanjutnya, bila biaya produksi naik, ya, biayanya produksi naik dan harga X-nya itu naik, ya, jadi sama-sama naik, ya, maka yang terjadi adalah ini dari $3 menjadi $5, kenaikan harganya, jumlah X yang ditawarkan ya tentunya turun. Karena apa? Karena biaya produksinya naik ya, turun 30 menjadi 20 unit. Kita lihat ya, awalnya adalah harganya 3, perusahaan bersedia menawarkan barangnya adalah 30, berada pada posisi titik A. Karena biaya produksinya karena harganya naik menjadi $5, maka 3 ke $5. Tetapi perusahaan menurunkan produksinya dari 30 ke 20. Maka yang terjadi adalah pada posisi D. Ini juga sudah berpindah kurva karena ada kaitan dengan biaya produksinya. Sekarang masuk di penawaran pasar. Penawaran pasar ini merupakan penawaran agregat dalam periode waktu tertentu oleh semua produsen individu di dalam pasar. Untuk perhitungan pengaruh harga lain kita anggap adalah ceteris paribus. Misalkan skedul penawaran 3 produsen komoditi X di pasar ya, gambarlah pada satu set sumbu kurva penawaran pasar untuk komoditi X ya. Katakanlah di sini ya ada QSX1, QSX2, QSX3 dan QS-nya besar ya, supply-nya besar dan X kecil itu ya.
Ini mudah saja seperti ketika kita membahas di demand bahwa ya untuk penawaran pasar ini berarti tinggal menambahkan ya semua unit-unit pasar kecilnya ya di GSX1, GSX2, GSX3 itu ditambahkan yaitu menjadi GS besar itu GS besar X itu adalah pasar secara keseluruhan. Kita lihat ketika PX-nya 6 ya, GSX 1-nya 22, GSX 2-nya 42, GSX 3-nya 53. Berarti 22 ditambah 42 ditambah 53 jadi 117. Begitu juga pada posisi PX-nya $5 ya, jumlah keseluruhannya adalah 110. Ketika PX-nya $4, jumlah keseluruhannya adalah 98. Ketika PX-nya adalah $3, maka jumlah keseluruhannya adalah 82. Ketika PX-nya adalah 2, maka jumlah yang bersedia ditawarkan adalah 55 ya. Terus selanjutnya ketika PX-nya $1, maka jumlah keseluruhan ya yang di barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen adalah 25. Begitu juga pada PX-nya adalah 0, maka barang yang bersedia ya ditawarkan oleh seorang produsen adalah 10 ya. Oke. Untuk gambar kurvanya, memang kami bedakan dengan model demand. Ini saya gambar dalam satu ya, istilahnya satu media saja. Dari semuanya bisa terangkum di dalamnya ya. Kita lihat ini di SX1-nya, ini di SX2-nya, ini di SX3-nya, dan ini adalah SX-nya secara keseluruhan, secara agregatnya ya. Oke. Contoh, bila terdapat 100 orang produsen yang identik di pasar masing-masing dengan permintaan komoditi X, QSX sama dengan min 40 plus 20 PX seteris paribus ya. Maka skedul permintaan pasar dan kurva permintaan pasar untuk komoditi X diperoleh sebagai berikut ya. QSX sama dengan min 40 plus 20 PX seteris paribus ya. Penawaran individu ya. Untuk QSX sama dengan 100, ini tinggal mengalihkan saja ya. QS besar X ini ya, karena ini 100 tinggal mengalihkan di dalam rumus QSX kecil itu ya. Jadi yang terjadi adalah sekarang QSX sama dengan min 4000 plus 2000 PX ya. Oke. Di dalam skedul penawaran ya, kita mendapatkan ketika PX-nya $6, QSX-nya sudah 8000, PX-nya jika PX-nya 5, maka jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen secara agregat adalah 6000. Ketika PX-nya $4, maka jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen secara agregat adalah 4000 ya. Oke, sampai di posisi PX-nya ketika $2, maka barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen secara agregat adalah 0. Equilibrium mengacu pada pasar dicapai dan cenderung untuk bertahan pada periode tertentu secara geometris terjadi perpotongan garis antara demand dan supply. Di equilibrium ini juga kita kembali ya, kita mengingat kembali pada pertemuan sebelumnya yaitu di demand ya, karena ini terkait dengan demand ya. Jadi antara demand dan supply. Dari skedul contoh 1 kemarin di demand dan contoh 2 sekarang di supply ini, kita dapat menentukan harga equilibrium dan jumlah equilibrium untuk komoditi X. Terlihat pada skedul berikut ya. Kita lihat skedul equilibriumnya ya. Ini di PX-nya analisisnya mulai 6, 5, 4, 3, 2 ya. Ini dalam dolar ya. QD-nya di besar, ini secara agregatnya adalah ini dimulai dari 2000 ketika PX-nya $6 ya. Sampai ke ketika PX-nya $2, maka QDX-nya adalah 6.000 ya. Seperti Anda pahami bahwa kalau QDX terkait dengan harga adalah berbanding terbalik ya. Semakin kecil harganya maka semakin ya banyak barang yang bersedia
diminta. Sekarang kita lihat di QSX-nya secara agregat di bawahnya, yaitu ketika PX-nya 6 maka QSX-nya 8.000, ketika PX-nya 5 maka QSX-nya 6.000, dan ketika PX-nya katakanlah 2 maka QSX-nya adalah 0 ya. Ini kita lihat bahwa QSX PX-nya yaitu semakin menurun 6, 5, 4, 3, 2, maka QSX atau barang yang bersedia ditawarkan secara agregat oleh seorang produsen maka juga semakin menurun. Ketika kedua schedule tersebut di dalam schedule itu perhitungannya digabungkan ya, maka yang terjadi adalah titik equilibriumnya pada posisi di mana PX-nya adalah $4, sementara QDX-nya atau barang yang bersedia diminta oleh seorang konsumen adalah 4.000 dan barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen adalah 4.000. Maka itulah titik pertemuannya antara QDX dan QSX secara agregat. Pada titik equilibrium, ya, tidak surplus maupun defisit, komoditi dan pasar menyesuaikan diri terhadap kondisi equilibrium. Series paribus, harga equilibrium dan jumlah equilibrium cenderung bertahan sepanjang waktu. Ya. Oke, kita tahu ya bahwa kondisi equilibrium QDX sama dengan QSX kita dapat menentukan secara matematis. Kalau tadi yang Anda lihat adalah secara secara schedule dan Anda juga melihat secara kurva, maka sekarang kita menghitung secara matematis yaitu dengan kondisi equilibrium ya. Kalau yang namanya titik pertemuan ya tentunya pasti kedua-duanya adalah fungsi harus sama. Maka di sini dikatakan QDX ya, jumlah barang yang diminta secara agregat harus sama jumlah barang yang ditawarkan secara agregat ya. Ini lihat QDX sama dengan QSX ya. QDX kita masukkan yang di rumus yang kemarin, pertemuan kemarin adalah 8.000 min 1.000 PX, sementara untuk QSX pada pertemuan sekarang ini ya kita dapatkan ada 4 min 4.000 plus 2.000 PX ya. Maka ketika kita hitung maka 8.000 ditambah 4.000 maka sama dengan 12.000 dan 1.000 PX ditambah dengan 2.000 PX maka sama dengan 3.000 PX ya, sehingga 12.000 dibagi dengan 3.000 itu adalah sama dengan 4 itu PX-nya ya. Ini ketemu di harga equilibrium. Jadi sudah ketemu bahwa harga equilibriumnya adalah $4 ya, seperti di schedule tadi dan seperti di kurva tadi bahwa PX-nya adalah $4. Sekarang $4 kita masukkan pada masing-masing fungsi ya. Fungsi yang untuk QDX ya, ketika kita masukkan $4 maka kita dapatkan adalah 4.000 unit ya. Juga ketika PX-nya ya kita masukkan di QSX-nya maka juga akan kita dapatkan 4.000 unit. Itu dua-duanya adalah sama. Itu menunjukkan bahwa itu dua-duanya itu adalah jumlah equilibrium. Baik itu ya jumlah barang yang bersedia diminta oleh seorang konsumen dan barang yang bersedia ditawarkan oleh seorang produsen ya. Oke, mahasiswaku semuanya, di pertemuan daring yang sangat singkat ini semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita untuk memahami lebih dalam mengenai mata kuliah ekonomi mikro ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.